Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami. Kiranya senantiasa perlindungan kasih anugerah Engkau menyertai kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman Engkau. Kiranya kami boleh belajar selalu kuat di hadapan Engkau. Karena kami percaya Tuhan firman Kau adalah firman yang hidup. Dan Kau adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang setiap keadaan mendatangkan hikmah. Tidak selamanya hidup yang kita jalani ini mendatangkan sukacita dan kegembiraan. Ada kalanya kita dihadapkan dengan situasi yang membawa kita larut dalam kepedihan dan ratap tangis. Suka dan duka, tangis dan bahagia, tawa dan sedih adalah dua sisi yang datang dan pergi dalam kehidupan kita. Namun, belajarlah untuk selalu memetik hikmah di setiap keadaan. Di dalam Mazmur pasal 30 ayat 12 dikatakan, Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Kebanyakan dari kita tak bisa menerima keadaan sulit. Kita mengeluh, mencari-cari kesalahan orang lain, kadang menyalahkan keadaan, dan juga kadang menyalahkan Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan seringkali memakai keadaan sulit sebagai cara untuk melatih kepekaan rohani kita, membuka mata iman kita bahwa Dia adalah Tuhan sang pengendali keadaan dan Tuhan yang sanggup mengubah setiap keadaan. Ayub ketika menghadapi masalah dan keadaan yang sulit mengambil sikap yang benar. Ayub tetap merendahkan diri kepada Tuhan dan berlaku ramah kepadanya. Itu terdapat di dalam Ayub pasal 22 ayat 21 sampai 30. Bahkan Ayub bersedia menerima ajaran-ajaran Tuhan dan bertobat dan belajar semakin mengutamakan Tuhan. Melalui keadaan sulit, kita bisa belajar memahami apa kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Melalui kesulitan yang ada, Tuhan rindu kita untuk berbalik kepadanya dan menyadari kesalahan kita. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan. Itu tertera di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-30. Dan juga dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku dosa kepada Tuhan, pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Itu terdapat dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-5. Peringatan Tuhan ini adalah bukti kasih-Nya kepada kita, karena Ia tidak menghendaki kita menempuh jalan yang salah, terperosok lubang yang dalam dan tersesat. Saat terdesak, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita dan kesalahan kita. Tuhan pasti mengampuni dan memulihkan kita. Seperti tertera dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita diizinkan melewati keadaan sulit, percayalah, Tuhan pasti punya rencana yang indah di balik itu. Jangan kita kecewa. Jangan kita mengeluh. Jika keadaan sulit menghampiri kita, mari kita tetap teguh dan tetap merendahkan diri dan belajar seperti Ayub yang menerima ajaran Tuhan, yang menerima ketetapan Tuhan, yang menerima keadaan sulit di dalam hidupnya. Jika kita tetap terus percaya dan bersandar,
seperti Ayub. Niscaya Tuhan akan mengubah keadaan yang sulit menjadi berkat dalam hidup kita seperti Ayub. Setelah melewati keadaan sulit, hidupnya menjadi diberkati 2 kali lipat. Mari kita belajar dan tetap percaya kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan pasti punya rencana yang indah di balik itu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa kami sedang mengalami keadaan yang sulit Tuhan di masa pandemi ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengubah keadaan menjadi sesuatu yang indah di balik rencanamu. Biarlah kami tetap teguh di hadapan Engkau Tuhan, bersandar kepadamu Tuhan, tetap merendahkan diri dan tetap berada dalam kehendak dan ajaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Kau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberikan masa depan, kan beri masa depan, damai sejahtera, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Tahu jalan-jalan, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagi